Astagfirullahaladzim. Berat. Nggak bisa. Tapi tuh mau. Halo guys, balik lagi bersama kami Hoax TV. Anjay. Sekarang kita mau penelusuran tanah kusir lagi, cuma di bagian selak yang bedanya. Jadi nextnya kita mau masuk ke arah sana. Kita mau ngetek ngobrol-ngobrol di situ. Kita bikin konten hari ini bro, masih di segmen 2 di tanah kusir. Oke, balik lagi bersama kita di Hoax TV. Sekarang nih, gue ditemani sama Om Kids. Kita kedatangan tamu. Ya. Namanya siapa nih? Akbar alias Cemong. Oke, Om Cemong. Jadi sekarang kita nih lagi berlokasi di TPU Tanah Kusir. Kita tuh mau tanya jawab. Katanya Om Cemong ini punya banyak kejadian di sini. Oke, langsung aja kita tanya ya. Gimana ya Om? Jadi ceritanya pas pembangunan jalur kali ini, Ya. pas seberangnya itu kampus, yang dulunya kampus sekarang jadi SMK Yepuy. Kejadiannya sore mancing Itu sebelah mana tuh posisinya tuh? ujung sana, paling Sana. ujung. Oh, yang itu ya, tempat yang biasa orang-orang pada mancing itu ya? Nah, yang sisa jalanan ini terus langsung ke tanah. Ya. Nah, Kita tahu. tuh. Kejadiannya itu sore. Itu yang lihat ada kali sekitar 5 orang. 5 orang. Itu nyebrang dari atas pohon kapuk turun ke bawah ke kali, hilang. Itu yang pertama. Oke. Kedua, Itu pas ngilang itu 5 orangnya ngeliat? lihat sama-sama ngelihat semuanya. Terus gimana tuh pas 5 orang itu ngeliat gimana tuh? Pada kayak patung, Om. Ya patung. Tapi langsung- Masalahnya depan mata kita masa ngeliatnya. itu kira-kira jam berapa tuh? Jam 5-an Oh sore. sore. Oh masih Jam lima. sore. Oh, menjelang maghrib berarti ya? Iya, Itu yang Ya. terlihat tuh seperti apa? Yang turun tuh? kuntilanak. Wow, mungkin bisa. Mungkin bahasanya jangan Iya. kita Mungkin jangan langsung disebut seperti itu, mbak, kita sebutnya ya si tante lah. Oke. Iya. Kita pakai bahasa yang Miss sedikit. deh, miss. Ya, dah. si Miss boleh. Miss. Si Miss itu turun dari pohon kapuk. Ya. Bener-bener emang kita ngelihat dia muterin tuh pohon turun, langsung nyebrang ke kali, hilang. Wow. Terus habis jadi patung tuh yang 5 orang langsung cabut atau ke? Enggak, kita masih bawa salam, masih mancing Asik, terus. asik. Sempet temen ada yang dapat gabus. Oke, Dua jadi lebih orang. penting ikan deh. Ya, iyalah. Karena emang tujuannya mau mancing sebenarnya. Mancing, bukannya bukan ngomong ngapa-ngapain. Yang kedua, temen mancing lagi, dapet. Masih hari yang sama atau udah beda hari? Masih hari yang sama. Oh, masih hari yang sama. Kejadiannya hampir mau maghrib. Oh, jadi posisinya tadinya jam 5, sekarang ini mau maghrib. Mau maghrib. Oke, itu gimana tuh? Itu dapetnya ular. Ular. Sanca. Ular sanca. Lumayan besar apa agak Segede tangan gue dah. kira tangannya? Masih anakan. Ya. Tapi lucunya itu bukan kepancing. Cuma ngelilit di badan. Di badan? Di badan si Salah satu teman lo itu. Oh, itu langsung naik, disangka pancingan kan, ikan ya kan, ditarik sama temen gua, dikerek, iya. diin, tiba-tiba langsung naik ke kaki, langsung libet ke kaki. Itu mungkin sebagai pertanda kali ya? Ya saya sih ya itu peringatan Karena arus sudah bubar. bubar. Karena misalnya satu menjelang maghrib, kedua itu kan tempat lagi sedang ada pembangunan. Biasanya mitosnya tuh kalau sedang ada pembangunan, ya Jangan ada yang coba-coba ganggu. iya. Biasanya penunggu situ kurang suka. Ember. Terus Kalau yang kejadian kedua pas lagi booming batu. Bunyi apa? Akik, booming batu. akik. Oh, batu, iya. Oke. Nah ini pindah ke seberangnya. Oh nyari batu di situ. Iya. Ntar dulu nih, lu nyari batunya ini batu dalam bentuk batu visual yang bisa dilihat orang biasanya atau Orang biasanya. biasanya bukan secara goib. Bukan goib, karena
pas itu kan mau ada pembangunan lagi tuh, mau dibantai lagi, tapi kan stop ya, betul. Itu truk berpuluh-puluh truk itu nurunin tanah di situ semua. Nah, gue dengar kabar banyak batu di situ. Itu kan dari daerah Jawa Barat. Pengambilannya ada yang dapat batu pancawarna, ada yang dapat batu yang lain-lain. Gue iseng nyoba berdua. Tengah hari bolong itu, Bos. Jam 12 tuh. Jam 11. Oh, jam 11 start. Sampai jam 3 sore. Waduh. Terus gimana tuh? Ada yang aneh lagi. Apa tuh? Pas temen gue lagi dapat, kita lagi ngorek-ngorek tanah, dapat pala ular. Ular berbentuk batu, warna hitam. Pala ular berbentuk batu. Jadi batu di dalam itu ada gambar ularnya. Jadi ini misalkan bongkahan batu, ya udah ini pala ularnya, udah kecetak sendiri di sini. Di dalam batunya atau batunya itu berbentuk Batunya pala ular? itu berbentuk pala ular. Pala ular, batunya. Bukannya di dalam batu itu ada gambar ular? Oh, bukan. Oh iya. Dari batunya sendiri udah dicetak dari awalnya dah. Kalau gua dapat keris. Bentuk keris, besar, kecil segini. Ada 2 di rumah. Itu sepasang. Jadi gua dapatnya posisinya di misalkan lokasi A, gua dapatnya di posisi lokasi B karena di sini ada bedeng. Bedengnya kuli-kuli. Rumah-rumah ya. Bukan rumah, satu bedeng doang, tapi itu untuk buat yang pekerja yang nguruk-ngurukin deh tuh. Udah dibilangin sih sama orang-orang situnya, nyari naon, mau nyari batu, batu ali. Oh, batu ali. Tapi punten, jangan sembarangan di sini. Iya tahu, saya orang sini. Oh ya udah, lanjut. Gua dapat keris itu 1, terus dapat lagi satunya lagi di ujung, dapat 2 connect. Nah, sengaja gua cuci dong pakai air, gua cuci. Pas itu gua buka, dua-duanya gua tempel, Bang. Sampai sekarang nempel itu keris, nggak bisa dilepas. Terus tuh dia dua-duanya Nempel. Sampai sekarang. Kasih lem kali. Bisa jadi di lollipop Tapi lu ada maksud gua, lu ada perlakuan khusus ke keris itu atau udah cuman lu biarin gitu aja? Biarin gitu aja karena gua nggak mau takabur. Karena gue udah pesen, ya pas emang lagi di sholat tahajud, gue pesen sama yang pada mau ngikut, silahkan mau ikut, tapi gue nggak mau ngasih apa, nggak mau memelihara. Sebenarnya nggak masalah sih kalau masalah itu, cuma yang penting ya lu bisa menjaga. Nah, itu dia. Menjaga. Dan bagaimanapun juga kan itu biasanya ya mungkin ada yang dari leluhur, mungkin emang lu diberikan sesuatu keberkahan. Ya, jangan disalahgunakan juga, yang penting kita menjaganya aja. Nah, berarti sampai sekarang masih ada tuh batu. Keris masih ada. Dan sama satu lagi. Nih yang gue dapat. Itu apa tuh bentuknya tuh? Itu pandan bukan? Bukan. Sulaiman mata. Ini udah berbentuk bulat dan udah mata. Iya. Oh iya, ada matanya. Dan gue dapetnya emang bulat begini. Itu dapetnya pas yang keruk itu juga, yang kerukan itu. Tapi itu yang pas gue dapet keris itu pas hari pertama, ini gue dapetnya udah hampir mau seminggu. Padahal gue udah sering ke situ selama seminggu, gue ubek-ubek nggak ada. Itu pas kejadiannya gue pas lagi ngerokok, kok rokok gue mental. Mental tuh gimana tuh? Mental begini nih, tuh kan. Loh, kok mental ya? Bakar lagi. Coba gue boleh kopi emang. Mental lagi. Nih guys, ini batunya nih guys. Sulaiman mata. Dan ternyata emang dibilang sama orang gimana ya? Emang ini rezeki. Oh gitu. Jadi ini pernah gue jual ke orang. Iya. Nggak tahu orang Bayoran apa mana. Ini gue jual 200.000. Karena gue lagi butuh duit, kan? Tapi kenapa malamnya ini ada di kotak gua lagi? Nah, balik lagi. Ya, soalnya gini, biasanya sesuatu barang yang kita dapetin dengan dikasih dengan sesuatu seperti itu tidak bisa kita maharin ke siapapun. Tapi enak dong kalau misalnya seandainya pun kita dapat satu batu berlian, yang dari dalam bentuk gaib. Oke, saat kita pegang batu itu, kita cek itu berlian asli. Saat kita perjualbelikan itu, berliannya hilang.
Oh, gitu. Bukannya bentuk berliannya hilang ya, Iya. tapi begitu dicek kadarnya Kemurniannya nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Jadi kayak batu biasa aja. batu biasa aja seperti itu. Asli ilmu baru nih, gue baru tahu asli. Hai. Itu kayak seperti itu. Karena memang itu batu itu sudah di pemberian untuk akbar, jadi tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dimaharin ke siapapun. Tapi kalau misalnya nggak jadi dimahar, terus dia dipegang terus, itu masih ada kemurniannya? Masih ada, Oh. masih ada. Tapi sama aja kan sekarang gini, lu dapat satu batu berlian Iya. atau batu rubi, Iya. sama hal apapun batu itu, lu milikin, lu cek, nggak akan bisa lu jual. Iya. Hanya bisa lu jaga. Tapi dipakai boleh lah. Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Iya, jadi sombong-sombong ke orang gitu Oh kan. ya nggak apa-apa. Nah, ini gue punya batu loh, batu akik loh. Iya, gitu. Tapi mohon maaf bos, kalau seandainya misalkan orang nih, kalau gue pakai batu ini, Iya. kalau emang orang yang ada sedikit ilmu atau nggak tafakuran, dia pasti udah ngerti. Oh, ada apa? Ada isinya istilahnya. Ada kodamnya lah. Oh. Penjaga, Ini penjaga. untuk penjaga badan kita. Kodam itu apa Om Kit? Penjaga. Lu bisa jelasin? Kodam itu adalah satu penjaga. Biasanya kodam itu ada yang dikasih dari leluhur kita, ada yang mungkin kita menemukannya dengan sendiri. Ya, itu selama ini untuk melindungi diri kita sendiri. Tapi kita nggak boleh takabur. Nggak boleh takabur, nggak boleh takabur, nggak boleh sombong, nggak boleh untuk berbuat kejahatan. Ya hanya untuk melindungi diri kita sendiri. Kalau batu, ya kebanyakan sih batu-batu lain ya, kayak batu-batu biasa. Iya. Cuman yang unik ini satu sama keris. Itu yang unik ya. Tuh. Yang keris nggak dipajang gitu, nggak diapa gitu? Enggak, ditaruh aja di rumah, ditaruh di kotak batu semua. Tapi pas kemarin kejadian satu suro, bunyi lah itu di kota. Beradu. Geletak. Wih, dong ya udah, gue lupa. Iya. Satu suro, ya kan, ya udah. Mandiin aja biasa pakai jeruk nipis. Jeruk nipis tuh. Iya, jeruk nipis aja udah selesai. Kelar. Karena dia statusnya dia nggak mau memanjakan, Iya. hanya menjaga. Istilah memanjakan tuh kayak apa tuh Om? Kayak ngasih kopi, bunga Kopi 7 rupa, kenyang. atau ada juga ngasih air dari 7 muara. Banyak sebenarnya yang mau memanjakannya. Cuman ya kalau mau memanjakan kita musyrik. Oh iya benar. Tapi kalau misalnya itu nggak dimanjain, dia nggak apa-apa. nggak rewel. Enggak. Enggak, biasa aja kok. Kalau emang dia mau ikut ke kita, silakan. Kalau nggak mau, ya monggo, silakan cabut, gitu. Dan jangan salah, kebanyakan hodam itu ada yang bagus buat diri kita, ada yang bagus buat orang lain. Gitu loh. Itu gimana tuh? Misalnya kita batunya kita dapat buat kita. Nih, misalkan gue udah dapet nih batu ini, Iya. tapi kan kita nggak tahu ini Iya. hodamnya buat apa nih. Iya. Ini nggak tahu kita buat jagayaan kita atau nggak buat sengsara hidup kita, nggak ngerti. Iya. Dari misalkan sengsara itu salah satunya sakit, sakitnya nggak kunjung sembuh. Kedua, mohon maaf, rezeki Oh. nggak ngalir. Ketiga, ente mamat yang bukan non muslim, Iya. kalau nggak sholat atau nggak, mohon maaf, sering-sering ke gereja, Iya. kan biasanya rutin tuh, Iya. jadi males-malesan. Oh. Jadi kita berontak sendiri dari Iya, diri. iya, Terus iya. emosi yang Naik. paling terakhir, emosi paling naik. Mau kita sama temen bercanda, mau sama orang tua, Emotion, bawahnya emotion. itu udah dikuasain kitanya. Tuh. Tapi selama batu yang lu dapat itu lu nggak itu ya? Alhamdulillah enggak. Berarti benar ini dikhususkan buat lu Om. Iya. Karena niatnya juga bukan untuk niat kejahatan, bukan untuk niat yang jelek. Niat kejahatan emang ada yang pakai batu ya? Banyak Ah, bahannya. banyak, Bro. Ada yang untuk kekebalan. Kekebalan ada. Sekarang gini, kayak lu nyari semar mesem. Semar mesem itu fungsinya sebenarnya hampir sama dengan bulu perindu. Buat apa? Karismatik, Oh jadi orang lihat lu jadi berwibawa. Oh iya iya iya. Seperti itu. Banyak untuk orang bisnis lah, untuk memperlancar pekerjaan lah. Ya cuman ya kayak gitu. Jadi lu bukan Main belakang, main main belakang. Jadi lu bukan percaya sama Allah, tapi lu malah percaya sama yang seperti itu. Suatu saat, mungkin saat itu lu berhasil meraih semuanya. Suatu saat pasti ada kesialan yang nimpa. Dan itu lu bakal bikin drop. Sedrop-dropnya lu. Misalkan mohon maaf, Iya. lu punya batu atau enggak kayak tadi dibilang gitu, semar mesem. Iya. Batu junjung derajat. Iya. Emang pertamanya, woi, lu naik nih power lu, karisma lu.
di kerjaan naik. Misalkan contoh jadi security dari anggota Wadanru Danru Chip. Asik. Nah, Chip ini udah paling tinggi posisinya ya kan. Tiba-tiba lu lagi apes deng, lu mental jadi anggota cabut. Ya, udah nggak ada kerjaan naik. Itu yang bikin drop. Itu ya karena kita percaya bukan sama Allah, sama Tuhan, atau kita percaya sama batu. Kita akan diberi kekayaan emang, suksesan atau apa, hanya sementara cuma. Nggak ada yang abadi, yang hal seperti itu nggak ada yang abadi. Nggak ada yang abadi. Jadi sekarang gini, pemberian yang dari Allah pun tidak ada yang abadi. Iya. Apalagi pemberian dari makhluk-makhluk seperti itu. Iya, betul. Itu aja. Jadi itu yang maksudnya batu itu digunakan sebagai kejahatannya berupa itu. Seperti itu. Itu kan juga satu kecurangan kan, kecurangan yang harusnya mungkin satu kerjaan ada orang yang lebih hebat daripada lo, karir lebih bagus, tapi lo mati dengan cara hal seperti itu, bukan secara persaingan yang sehat ya. Iya. Bukan membuktikan dengan emang kepintaran lo lah, kesuksesan lo, bukan. Tapi gara-gara hal seperti itu. Memang banyak yang pada nggak percaya yang namanya ilmu goib, banyak. Iya. Ada yang percaya. Lah, contohnya banyak kok orang-orang pada nyari pesugihan. Bener. Ya nggak, waktu kemarin kita kita ke Tanah Kusir episode pertama. Oh ya. Kuncen situ kan si Oh iya. Coba mau ngapain di situ? Iya. Mau nyari batu atau mau ngapain? Iya. Banyak orang yang kayak gitu. Sampai kita disuruh ke ini, ke tenda putih itu. Ke tenda putih. Nah, tenda putih yang di ujung. Nah, kau tahu itu apa tuh? Emangnya? Kalau itu lu yang disuruh sama Kuncen situ emang benar. Lu lebih baik ke tenda putih. Karena tuh tenda putih kodamnya baik. Positif, nggak negatif. Ya. Karena kebanyakan di sini negatif. Nih, gue jujur, di sini ada 8. Oh, tadi tuh yang sebelum pas kita kesini tuh, lu kenapa sih om begitu om? Ngeri gue om. Bukannya ngeri, itu Guanya yang cuma ngeri. buat persyaratan dari diri gue sendiri. Oke. Ya kan? Iya. Kebiasaan kalau orang yang mengerti, Iya. itu ibarat kata kita ngasih Permisi. sebagian, permisi. Oke. Kalau orang lain kan kalau emang mau nyari ilmu atau enggak yang lain-lain lah, Iya. itu kan harus lengkap saja. Gue cuman sebatas lapor. Karena gue nggak mau menjolimi apa yang ada di sini. Karena kita beda di dua dunia kan. Ya. Dan kita kan juga kesini kan ini bukan tempat kita. Kita pun kalau datang ke rumah orang harus permisi. Betul. Masa gue ke rumah lu main masuk Iya, nggak boleh. bener. Nah, lunya gimana? Ya, Pasti marah lu lah. ngapain lu? Iya. Ya kan? Iya. Semua ada Ngapain aturannya, lu? semua ada Iya, aturannya, semua ada semua ada aturannya. aturannya. Benar. Tapi aman lah ya. Udah Alhamdulillah diizinin nih. aman. Udah diizinin nih. Cuman yang satu doang yang masih mau dekat sama gue ini. Ya, alhamdulillah semuanya bisa lancar. Terus selain cerita yang tadi lo nemu batu yang berbentuk kepala ular itu, harus cerita apa lagi Mang? Nah, Temen gue anak Gang Dilun yang mau ke arah perdatan terusan nggak Iya. sengaja dia mancing. Itu anaknya sendiri yang dapetin tongkat segini kayu, sebelah kayu 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 biasa, kayu biasa lah kayak batang pohon. Iya. Tapi diambil nih sama anaknya nggak sengaja dan bawa pulang. Bapaknya juga baru ngeh, itu apa dek? Tahu ngambil kayu di situ tadi yang bapak mancing, dibuang lah, Iya. keluar ya kan, buang aja lah. Hmm. Pas teman gua lagi nonton berita, itu jadi TV-nya kan ada raknya tuh, Iya. ada rak TV, DVD, apalah segala macam. Lah dia ngeliat itu kayu udah balik lagi di atas DVD lah. Oh nih kayu ada di sini lagi, diambil, dibuang lagi lah. Keluar. Sekarang ini mau benar-benar keluar dari rumah, Keluar dari buang deng, udah cabut, selesai, dibuang kebun tuh, Ya. buang ke kebun, udah. Paginya pas anaknya kan rewel minta susu tuh biasanya, tuh ngeliat anaknya tuh ngegong kayunya itu lagi, pagi-pagi, Iya, pagi-pagi, astaga. tapi itu kayu, kata temen gua, cerita ke gua, tuh bang, gimana nih bang, lu ke rumah gua deh, ada apaan emangnya? Ya main aja ngopi-ngopi dah, yaudah gue liatin. Pas pertama kali gue udah mau datang, udah mau nyampe, feeling gue ada rada-rada berubah. Iya. Apaan nih? Oh nih rumah kayaknya ada yang jagain. Gua bilang. Iya. Kok ada yang aneh?
Itu hawanya gue lagi posisi tengah hari bolong, gue jalan kaki dari gang warga ke gang Dilun. Panas dong, Panas ya. keringetan. Kenapa gue baru sampai teras rumahnya, baru duduk di ubin, gue udah dingin, adem banget bener-bener. Padahal di luar kan panas, gue jadi adem di rumah ya. Wah, ini anak ada-ada deh. Gue mau nanya sama lu, lu dapat apa? Nah itu dia, baru gue mau tanyain dong sama lu. Diambil lah nih kayu. Cakep nih kayu. Kalau mau ambil aja bang. Yakin loh. Ini yakin, gue nggak tahu nih. Balik lagi ke lu apa gimana nih? Ya kan, gue nggak ngerti nih. Oh, lu ngerti bang. Ini udah 3 kali bolak-balik nih ke rumah lu ya. Gue bilang. Kalau bisa tahu kalau dia Karena gue udah dapet feeling ada yang denger. Udah 3 kali bolak-balik. Itu Allah walam. Itu apa emang panjangan dari almarhum kakek gua, ya kan? Ya udah, gua coba nih ya. Malam baliknya. Bener. Habis gua sholat isya, itu gua taruh di bawah di dalam box ini apa cincin. Pas gua buka, ya gua ketahui udah kagak ada. Ya udah balik lagi nih anak. Besok paginya gua datang lagi ke rumah dia. Kayaknya balik lagi ya. Iya bang, lu dipegang sama anak gua. Ya udah, berarti itu jatahnya Anaknya lu. Tuh lihat aja, ini hawa rumah adem. Bener bang, kata bini gua, saudara gua yang datang ke rumah, adem di rumah. Nah ya udah, kalau udah mulai gitu kita tafakur. baik tapi kan itu Baik, itu baik. Alhamdulillah. Selama kondisinya semuanya adem, itu baik. Adem, emang adem banget. Sampai Ustadz Khalil aja yang datang ke situ, Pak lewat doang. Subhanallah, di rumah adem banget ya. Ih, Assalamualaikum. Main Ustadz Khalil. Ya nggak pernah yang namanya nginjek rumahnya dia, nginjek kali. Lagi lewat pas pengajian. Sampai lupa dia dipanggil acara ngaji, jadi nongkrong di situ. Nah itu yang kayak gitu biasanya itu bukan kodam yang kita cari, tapi dia yang mencari. Dia yang mencari. Tapi sorry nih, gue kan nggak tahu nih. Itu bisa nggak sih suatu dia rewel, dia malah efek sampingnya malah jadi negatif gitu? Enggak, kalau yang kalau adem gitu enggak. Kalau yang adem enggak. Sebenarnya bisa itu kayu pergi dari anak itu, cuman anak itu sendiri yang memutuskan untuk kayu itu, nggak sama dia lagi. Mau siapapun yang mau mengembalikan kayu itu nggak akan bisa. Jadi udah ada ikatan antara tuh kayu sama ini anak. Kalau dibakar tuh tetep tuh balik tuh ke dibakar. Mending dibakar. Nggak akan bisa dibakar. Gua tes pakai golok. Tangan gua yang kebedlet. Makanya gimana? Begini. Gua begini pakai tang, Bos, pakai tang. Ini kayunya, ini pakai tang. Gua ngetes begini, dar. Kebelet gua ke sini. Ini mentalnya ke sini. Pas gua lihat darah, Jok. Iya, Bang. Udah, balikin aja udah. Nggak bisa kayak gitu. Terus sama temen gue juga pernah coba dibakar. Pas lagi dia bakar tabunan, dibakar. Yang namanya kayu kalau dibakar pasti ada bekasnya. Iya benar. Ini nggak ada sama sekali, dan itu kagak ada panas-panasnya itu kayu dibakar. Bisa, sebenarnya ya tadi gue bilang bisa dibuang dengan cara seperti itu, atau mungkin ada orang yang ilmunya tinggi, tapi tetap harus dilarung. Larung tuh apa, Om? Larung itu Disucikan, dibersihkan. Disucikan dulu, terus dibuang ke aliran air. Ke alir yang mengalir ya. Biasanya orang di laut. Makanya kenapa kalau kita di laut harus jaga sikap. Ya karena banyak. Ya bukan tempat buang jin juga sih. Ya memang ya itu alam dia di situ. Nah kalau soal banyak barang kayak kalau bahasa gua sama temen-temen gua bendo ya. Ini sepanjang ini kalau lo mau tahu, kan itu ada beko tuh yang gede tadi. Iya tadi ada. Lu kapan-kapan lihat deh kalau dia lagi meruk. Kenapa tuh? Banyak yang buang pusaka. Lu mau keris, mau apa? Itu pernah nggak sengaja gue lewat naik motor gue sama bini gue yang sekarang. Itu dari sono, set, gue liatin dibejejerin itu keris. Lah iya lagi pameran, gue berhenti dong pinggir. Kata bini gue, ada apaan ya? Nggak, taruh bentar. Bang, dapat aja itu lagi pameran. Tuh gue habis ngeruk bar. Buset, dapatnya beginian ya. Ini orang pada sengaja banget ya buang. Gue pegang satu-satu, deng. Ini panas, nggak ada yang adem.
Dan itu anak PPSU, yang gue bilang anak PPSU ini satu orang, dia juga udah nyoba. Iya. Panas semua bang. Bener, emang gue udah pegang atau tuh kagak ada yang bagus. Gue Gue bilang. pernah satu kejadian kayak gitu tuh. Nah, jadi almarhum kakek gua, Iya. jadi polisi. Iya. Polisi zaman dulu itu kan, yang namanya kita masih berperang sama Belanda. Iya. Pasti nggak tahu Pasti punya harus pegangan. punya. Saat beliau mau meninggal, itu udah nggak bisa ngapa-ngapain gua. Maksudnya bergerak udah nggak bisa, makan pun udah nggak bisa, bahkan minum air pun nggak bisa, harus disendokin ke mulut. Dia posisi tiduran ya, badan udah kaku. Itu semua benda cincin semua udah gue buang. Iya. Satu paling gue lupa, nggak kebuang itu. Itu susah banget sampai dia meninggal ya. Ini maksudnya gue cuma cerita aja nih, sharing aja. Sampai akhirnya gue nemu sabuk di pojokan, sabuk di balik sabuk itu tuh ada setting dan ada ayat suci. Istanbul. Itu ayat suci situ. Begitu tuh sabuk gue buang dekat sini, Kali Express. Iya, tahu. BNI. Gue buang di situ. Kok BNI? Bukan BNI sini. Sini Tanah Kusir. Express ini nih, sebelah kuburan Cina. Oh iya. Gue buang, begitu gue buang tuh sabuk itu saat itu, Iya. selang sehari semalam, kali gue pergi. Kebanyakan rata-rata yang benda-benda yang dilarung itu ya benda-benda yang udah seperti itu. Jadi ketahan dia. Iya. Pernah juga ada pengalaman tangga depan komplek, depan rumah gua. Adalah sebelah pos itu. Iya, yang rumah kosong. Ya, bukan rumah kosong, bukan sebelah, bukan sebelah kiri gua, depan. Jajaran Blok E situ. Iya. Begitu beliau meninggal, begitu dimandikan, itu gua lihat dengan mata gua sendiri, itu rontok semua pegangannya. Rontok tuh gimana? Keluar semua. Jatuh. Itu di bawah. Lu tahu kan tempat kalau memandikan jenazah? Oh iya. Kan bawahnya kan ada Iya. dipan. Itu di depannya benda-bendanya semua Jatuh semua. jatuh semua. Karena dia udah disucikan badannya, udah dimandiin lah. Kan itu kalau mandiin jenazah kan nggak sembarangan bersorak. Harus ada orang yang benar-benar terlatih. Kalau misalkan gua sama kita yang mandiin jenazah nggak bakal diterima. Karena kita belum ada dapat ajaran, belum ada. Jadi kalau orang Betawi dibilangnya di sini orang lamanya malah yang dipanggil, ibaratnya kesepuhan Yang di sini, tertua. Emang rata-rata begitu semua. Ya sama aja kayak ya itu kita kebiasaan dengan adat lah, itu sebenarnya adat juga ya. Seperti kayak orang baru mau menikah, kalau di Jawa yang memandikan pertama gayung ke kepala pengantin pasti orang yang dituakan di daerah situ. bukan orang tuanya ya. Orang tua ya, orang yang kedua. dituakan di daerah situ. Tokoh lah ya, tokoh. Ya. Mau tokoh itu misalkan punya apa atau apa enggak ngaruh, pokoknya orang yang dituakan. Gimana lagi Mong? Cerita apa lagi Mong? Kalau cerita sebetulnya pengalaman gue banyak, nggak bukan di daerah sini aja. Apa mau diceritain aja? Boleh nggak apa-apa. Waktu masih booming batu, Batu lagi nih. Akik, Akik. nih. Ya kan di soal ini dia itu gemstone Genson banget lah dia, gemstone banget dia. Banyak batu ini. Nih, guys, kalau dia mau nyari batu akik boleh teman kita. Banyak deh batunya. Stok ada, masih ada, sip. Pernah ke Banten, Bulak namanya. Itu pusatnya Nyari apa di situ? Kalimaya, Kalimaya, Black Opal. Gua pas hari pertama gua nyampe itu berangkat dari sini pagi sampai sono ya agak siangan lah. Karena berdua doang. Nah, kita ketemu rumahnya namanya Pak Haji Said. Oke. Nah, emang dia itu pengepul barang-barang itu. Iya. Saya bilang, Pak Haji, masjid di mana di sini? Emang kenapa? Saya mau nginep di situ aja, nggak apa-apa. Kenapa nggak di rumah? Emang bolehin? Yaudah, boleh. Nah, depan rumahnya Pak Haji itu ada warkop kecil, ya kan? Gua lagi makan Indomie. Itu kejadiannya abis maghrib, gua makan Indomie, ya temen gua baru nyusul. Kata si akangnya nggak ngomong, ngasih ke kopi ke gua. Loh, gua nggak pesen kopi, boleh makan Indomie. Iya. Nah, ini kopi buat siapa ya? Taruh dong ke sebelah temen gua. Lu pesen kopi? Kagak. Lah, si akangnya juga lagi ribet, lagi ngurusin pesanan orang. Di bocah ada di pojokan bangku. Salah denger kali akang, salah denger kali. Mungkin posisi kopi di sini. Nah, misalkan
Aldi, gua sama Aldi di sini. Kopi gua ditaruh sama temen gua di sini. Tiba-tiba nggak sampai selang berapa menit udah pindah ke sini. Pindah lagi ke sono, di pas di ujung diambil. Kang, ini kopinya saya ambil. Temen gua langsung longok, nih kopi kan tadi di sini, Bah. Saya enggak, udah diem. Udah tahu di sini orang. Iya, tapi kapan pindahnya tuh? Bocah kan dari tadi duduk aja di situ. Udah diem aja udah. Nah, pas kejadian gua lagi ke rumah Pak Hajinya habis makan Indomie, gua ngeliat ada orang pakai sorban putih banget. Bersih nih orang. Udah, gua ngomong dong pas lewat gerbang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk dong ke dalam rumah Pak Haji. Ngomong, Pak Haji, itu depan garasi ada orang pakai sorban tinggi putih, siapa? Ada tamu Pak Haji. Pak Haji keluar dong. Mana orangnya? Kagak ada. Udah. Pas gue liatin itu ada apa sih, lukisan orang Banten lama. Lah gue tunjuk dong otomatis lah itu orangnya. Ya, astaga. Lah ngapa jadi ada di situ? Gue sambil ambil di ruang tamu. Gue liatin aja. Itu kan orangnya tadi. Sepuh itu mungkin ya. Mungkin kayaknya kodenya. Iya itu orang itu. Temen gue, apaan sih Bar? Sama tadi yang kita temuin, yang kita tegur assalamualaikum depan garasi berdiri. Iya, tuh orangnya. Tuh orang yang ketiga. Pas temen gue perhatiin, kok sama Bar? Lah kan gue nanya, gue makan nanya lu itu orangnya. Gue bilang, gue ngomong Pak Haji malam-malam ambil ngopi. Pak Haji, mohon maaf, yang tadi saya ngomong ada tamu yang orangnya tinggi putih pakai sorban. Itu fotonya ada di lukisan. Bener yang tadi Bar, bener Pak Haji. Coba tunjukin yang orangnya mana. Gue tunjuk ini orangnya. Itu kakek saya. Ya udah ya Pak Haji ya. Gue disuruh sholat malamnya. Kalau bisa kamu ngikut nanti malam sholat. Udah, gue ikut sholat. Otomatis gue bertiga dong. Pak Haji jadi imam, gue jadi makmum dulu. Tapi feeling gue kenapa di belakang jadi penuh di masjid. Penuh, gue berasan. Sempet sampai lagi sholat gue begini kelangak kan puasa bertiga doang. Udah sholat aja nih terus, gue terusin terus. Kata Pak Haji, Bar, nanti sampai pulang ke rumah jangan tidur dulu, mau ada yang saya ngomongin. Kan Pak Haji ada titipan. Titipan apaan Pak Haji? Udah ntar aja. Gue dikasih batunya motif batu ya itu batu cincin. Nggak ada pegangan kayak begini. Itu motifnya loreng-loreng macan putih hitam. Gue langsung naksir. Itu bukan tiger eye? Hah? Bukan tiger eye? Bukan. Dia modelnya putih hitam. Kayak catur. Kayak zebra berarti. Nah, kayak zebra begitulah. Nih titipannya. Ya. Lah, itu kan punya Pak Haji, bukan punya saya. Emang harus udah diturunin. Oh, turuninnya ke saya Pak Haji. Saya kan bukan saudaranya Pak Haji, bukan siapa-siapa Pak Haji. Allahualam. Ini yang nilai kamu berarti kamu di dalam diri kamu ada positifnya. Oh alhamdulillah Pak Haji. Temen gue nyeletuk tiba-tiba keluar. Saya mana Pak Haji? Dia bilang makanya jangan pikirin dunia dulu. Ini si Akbar biarpun jarang sholat tapi sholat. Buset Pak Haji ketahui. Gue nggak pernah cerita loh. Gue bilang iya sih Pak Haji emang saya jarang sholat tapi ya sekalinya sholat ya gitu. Ya udah bagus. Nah ini titipannya, serah kamu menerima atau enggak. Gue pegang aja. Bagus sih Pak Haji. Tapi saya masih berat hati nih. Kenapa tuh berat hatinya? Berat hatinya gimana ya? Merasa nggak enak sama Pak Haji karena ini buat kenal sama Pak Haji yang Saeb ini udah 5 tahun. Dari sebelum booming batu sampai booming batu. Gua tahu itu pegangannya dia sebetulnya dari leluhurnya. Tapi kenapa bisa dititipin ke gue?
seharusnya ke anaknya dong. Mungkin ada hubungan saat lu ketemu kakeknya tadi. Nggak ngerti juga dah kalau soal itu. Sebetulnya yang paling berhak kalau buat turun temurun itu ke anak. Kalau dari luar saudara gue nggak tahu ya. Iya. Gue bilang makanya itu kejadian. Pak Haji maaf, gue bilang dong dengan hati, Iya. kayaknya sih saya belum siap nerimanya. Karena ini masih saya bilang berat hati. Oh yaudah kalau berat hati nggak apa-apa, ini masih saya pegang. Udah silakan. Nah, teman gue tiba-tiba lari dari kamar. Iya. Guru keluar. Apa lu ngos-ngosan? Lu tadi bukannya udah tidur? Ada ular. Hah? Ular apaan? Lu mah jangan bercanda. Ada ular apaan? Kang, kata Pak Haji. Ada ular Pak Haji, itu gede banget di bawah kolong, ya Allah gede banget. Gue cek dong, emang lampunya nyala kamu. Gue lihat kolong, nah kagak ada kosong. Udah sholat isya. Udah kan tadi Bar. Oh iya udah ya. Udah. Penasaran dong. Udah dah, lu gantian dah, lu tidur di tempat gua tidur di tempat lu ya. Udah. Bener kejadian. Itu yang gua lagi tidur enak-enak. Itu kayak sebelah badan gue dingin, sebelah panas. Bener-bener itu gue ngerasain Allah alam kayak begitu. Kayak ada yang mau datang. Demi Allah wallahi, gue denger depannya jalanannya Pak Haji nih. Iya. Jalannya Pak Haji kan belum cor-coran semen gini atau nggak aspal, masih kayu-kayu. Bunyi kuda, kerincingan kuda, kerincing. Itu jelas banget di situ. Saya bener ada yang datang. Gua langsung meringkuk lagi, gua agak mau ngeliat. Gua bilang bener yang ditemuin Pak Haji. Pak Haji keluar pintu, gua denger pintu begini masuk lagi ke dalam. Pas paginya gua tanya, Pak Haji maaf semalam saya tidur, kayaknya Pak Haji lagi kedatangan tamu. Nah, kamu dengar? Ya jelas banget itu kerincingan, udah kayak kerincingan kayak di kerincingan jadi kayak di toa masjid, kerincing kencang banget. Gila gue bilang, gue sampai kuping agak-agak peng gitu, makanya gue langsung balik badan, udah dah gue nggak mau dengar. Bener emang ada titipan. Ternyata jadi silsilahnya Pak Haji Saeb ini di Banten masih ada keturunannya, penjaganya yang masih. Nah itu dia. Mungkin untuk konten kita, obrolan kita hari ini cukup sampai di sini. Oke. Thank you nih Om Cemong udah mau. Makasih ya Om. Oke, mungkin sampai di sini aja guys. Terima kasih udah menonton ya. Sampai ketemu lagi. Jumpa. Nah.